Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kalau sekarang tiba waktunya bagi setiap kami untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami untuk kami boleh siap belajar tentang firman Tuhan. Sekali lagi kami boleh diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini sendiri yang boleh menghadirkan damai sejahtera di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu pemberitaan firman dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, saya ajak setiap kita untuk buka Alkitab. Kita buka Alkitab kita dari Filipi pasal yang keempat. Filipi pasal yang keempat ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Filipi 4 ayat 4 sampai yang ketujuh. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, saya pengen setiap kita sebelum kita sama-sama merenungkan lebih jauh tentang kebenaran firman Tuhan, saya pengen kita sama-sama berbagi kalimat berkat buat orang-orang di sekitar kita, buat orang-orang yang sekarang lagi ibadah bareng sama kita. Yuk, coba teman-teman boleh buka kolom live chatnya, saya push buat semuanya begitu ya. Kalau mungkin selama ini cuma jadi penonton setia begitu ya, mungkin gak pernah bangun interaksi di situ. Teman-teman coba buka kolom live chatnya sekarang juga begitu ya. Kita tulis buat siapapun yang ada di situ. Biasanya saya lihat ada nama Ciketrina, Ko Willy, ada nama Kezia begitu ya. Ada Cias mungkin gitu, dan ada yang lain-lainnya, atau mungkin ada admin dari Wave Caring Ministry begitu ya. Teman-teman bisa sebutin mereka, mention mereka, kemudian ucapkan buat mereka, peace be with you. Yuk teman-teman ketik go gitu ya. Sekarang buka live chatnya, tulis peace be with you, peace be with you. Dan mungkin ada di antara teman-teman yang juga lagi ibadah sama saudaranya mungkin atau keluarganya gitu ya, sekarang lagi duduk bareng gitu. Teman-teman bisa sampein ke teman di sebelah kiri, saudara sebelah kiri, sebelah kanan gitu ya. Katakan peace be with you, peace be with you, and peace be with you. Sudah teman-teman? Oke, thanks a lot ya buat teman-teman yang sudah mau meluangkan sedikit waktunya. Ingat ya teman-teman, kalau kita pakai hidup kita untuk memberkati orang lain, maka Tuhan itu terlebih dahulu berkatin kita gitu ya. Kita gak akan bisa berbagi kalau gak ada hal yang bisa kita bagikan gitu ya. Kayak tadi kita bagiin kalimat berkat, peace be with you. It means Tuhan kasih terlebih dahulu damai sejahtera itu buat kita. Ya teman-teman, satu hal yang kita perlu pahami adalah hidup kita ini selalu diarahkan oleh pikiran terkuat kita. Sekali lagi ya, saya ulang ya. Hidup kita selalu diarahkan oleh pikiran terkuat kita. Nah, ada satu bagian di dalam otak kita yang disebut dengan amigdala gitu ya. Amigdala, mungkin bisa ditayangkan gambarnya. Nah, teman-teman, uniknya si amigdala ini ukurannya hanya sebesar kacang almond gitu ya, dan terletak di tengah-tengah otak kita. Jadi kalau misalkan batok kepala kita gitu ya dibuka, ya kita nggak akan bisa lihat gitu ya amigdala itu di mana, karena posisinya ada di tengah. Kalau mungkin di sini ada dokter yang lagi nonton, mahasiswa kedokteran yang lagi nonton, correct me if I'm wrong gitu ya. Tapi at least dari info yang saya baca, gambar-gambar yang saya lihat, ya katanya sih begitu gitu ya. Semoga saya nggak salah. Nah, kerennya si kecil ini begitu ya bakal trigger badan kita untuk keluarin sejumlah adrenalin yang cukup besar ketika kita lagi ngadepin bahaya. Misal nih ya, misal kita depan kita lagi ada ular gitu. Nah si amigdala ini akan secara otomatis trigger badan kita untuk keluarin adrenalin, terus kita siap-siap gitu ya. Kita siap-siap untuk
lari begitu. Kita harus berhati-hati ketika ada ular di depan kita. Nah, si kecil amigdala ini otomatis bikin kita jadi alert dengan yang namanya bahaya. Tapi teman-teman, yang jadi problem adalah amigdala ini sangat-sangat subjektif begitu ya, dan sangat mudah tertrigger. Apapun ketakutan yang ditanamkan ke kita dari kecil mungkin itu akan jadi sumber si amigdala ini jadi aktif begitu ya. Contohnya, waktu kecil teman-teman ya, saya sering kali lihat almarhum om saya itu kalau marah begitu ya, dia pakai gesper atau sabuk begitu ya. Dia pakai sabuk buat pukul anaknya begitu. Saya sering lihat itu dan itu membuat saya takut. Om saya itu perawakannya gede banget gitu ya, mungkin sekitar 180 something tingginya, dengan beratnya mungkin juga di atas 100 kilo gitu. Ini badannya gede banget dan itu yang tertanam di dalam pikiran saya begitu ya. Saya sangat takut lihat orang yang perawakan badannya tuh besar. Nah, satu kali ini teman-teman ya, waktu saya lagi di kota asal saya di Malang, waktu itu cuma ada satu mall gitu ya, dan mall itu mendatangkan Santa Claus gitu, mendatangkan Santa Claus yang berbadan sangat besar gitu, bule gitu ya. Nah, itu rame banget teman-teman ya, di saat semua mama-mama dan anak-anak tuh excited begitu ya, ikut ngantri nungguin bakal foto sama Santa, dapat hadiah dari Santa gitu ya. Satu-satunya cuman mama saya yang pusing gitu. Kenapa? Karena mama saya lagi narik saya, ayo gitu ya, ayo antri gitu ikut foto. Saya benar-benar nangis sekencang-kencangnya gitu ya. Saya nangis kejer, saya takut banget lihat si Santa. Why? Karena badannya gede banget begitu ya. Saya takut banget lihat Santa, dan itu cuman satu-satunya saya yang kayak gitu. Teman-teman, my amygdala say to me ketika itu gitu ya, wait, be aware gitu, be aware. He's a big guy and he might be danger. Dia mungkin aja berbahaya gitu ya. Jadi itu yang membuat saya nangis gitu. Tapi jangan lupa teman-teman ya, meskipun amigdala itu sesubjektif itu, sereaktif itu gitu ya, yang namanya otak kita itu mengalami yang namanya perkembangan, dan ada salah satu bagian yang bisa balancing amigdala yang seringkali gak make sense ini gitu ya, dan bagian itu disebut dengan prefrontal cortex yang ada di depan sini teman-teman ya. Mungkin gambarnya juga bisa ditayangkan. Jadi teman-teman, hari ini kita sedikit belajar tentang otak, karena selama sebulan ini kita terus-terusan belajar tentang pikiran gitu ya, dan pastinya itu berkaitan sekali dengan otak kita yang namanya prefrontal cortex yang bagian depan ini. Ini adalah tempat di mana logika kita itu ngalamin yang namanya perkembangan gitu ya. Ada hal-hal yang bisa kita tanamkan ke prefrontal cortex kita begitu ya. Dan prefrontal cortex ini tujuannya adalah untuk balancing si amigdala ini. Ketika si amigdala tiba-tiba berulah begitu ya, dia tiba-tiba panik mau lari begitu ya, dan si prefrontal cortex ini kayak lagi pegangin buntutnya si amigdala dan bilang wait begitu ya, hey calm down gitu ya. That big guy is a good guy. Itu cuman Santa Claus doang gitu ya. Lu foto, lu dapat hadiah. Nah, mungkin itu yang bekerja di otak saya ketika saya udah mulai gede begitu ya. Ketika saya udah mulai ngalamin perkembangan di dalam otak saya. Teman-teman, keren ya. Keren gimana Tuhan ciptain otak kita dengan sangat luar biasa. Tapi kita juga perlu memeliharanya dan terus-menerus menanamkan kebenaran, agar apa yang ada di dalam otak kita itu menuntun kita untuk hidup di dalam kebenaran sekaligus hidup di dalam damai sejahtera. Amigdala yang liar itu bisa jadi lebih calm down, tapi juga tetap stay alert, tapi bukan lagi kepada hal-hal yang mengada-ada begitu ya, tapi terhadap hal yang memang benar-benar berbahaya. Salah satunya adalah dosa yang mengintip di depan pintu. Teman-teman, Filipi 4 ayat 6-7 kita mau baca sekali lagi ya, tapi teman-teman nanti bisa perhatikan di layar, kita mau baca di dalam bahasa Inggris ya. Teman-teman bisa perhatikan beberapa kalimat yang saya highlight di dalam ayat ini gitu ya. Misalnya dikatakan do not be anxious about anything teman-teman ya, artinya segala hal gitu ya. But in every situation, teman-teman gak cuman beberapa situasi, tapi in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God gitu ya. Kasih semua request kita, permohonan kita kepada Allah gitu ya. Dan janjinya di ayat yang ke-7, the
peace of God. Damai sejahtera Tuhan gitu ya, which strengthen all understanding will guard your heart and your mind gitu ya, in Christ Jesus. Sekali lagi ya, the peace of God will guard your heart and will guard your mind in Christ Jesus. Teman-teman, saya mau kita jadikan kalimat ini sebagai satu kalimat aja ya. Mungkin kalau teman-teman selesai nonton khotbah ini, teman-teman boleh lupa semuanya, boleh lupa apa yang saya omongin, tapi saya harap satu kalimat ini boleh kita bawa sepanjang hari ini atau bahkan sepanjang 1 minggu ke depan gitu ya. Kita bisa taruh tangan kita di dada dan kita bilang, His peace will guard my mind. Oke, sekali lagi ya, His peace will guard my mind. Teman-teman boleh katakan ini berulang-ulang sepanjang lagi dengar khotbah saya pun, katakan ini terus-terusan buat teman-teman gitu ya. Katakan itu dalam hati kalian. Teman-teman, di ayat yang tadi kita baca bersama, Paulus ngomong begitu ya, jangan khawatir, do not be anxious begitu ya, tentang apapun juga, tetapi nyatakan segala hal kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Nah teman-teman, kenapa Paulus nyuruhnya doa begitu ya. Nah kalau kita baca di ayat yang lain, Yakobus 5 ayat 16, dia bilang doa orang benar bila didoakan dengan yakin begitu ya, sangat besar kuasanya. Oh segitunya kah doa itu begitu ya. Martin Luther bilang doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Why teman-teman? Why semuanya menyarankan untuk berdoa? Because prayer is a very powerful thing. Oh ya, gitu. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kita sering meremehkan doa, tapi kita lupa kadang di titik terendah kita, ketika kita udah nggak tahu lagi kita mau ngapain, gitu ya. Sering kali yang kita ucapkan adalah, ya, gue cuman bisa berdoa. Wah, ya teman-teman, kata-kata itu yang keluar. Apakah itu karena kita pasrah, teman-teman? Enggak, teman-teman ya. Kita berserah, tapi kita nggak pasrah. Kalau kita masih berdoa, di sana justru kita kasih kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Kita kasih kesempatan untuk Tuhan bekerja atas hidup kita dan bukan kekuatan kita sendiri dan bukan keinginan kita sendiri. So teman-teman ya, when worry comes, pray. Ketika kekhawatiran itu datang, berdoalah. Because prayer is a very powerful thing. Di dalam sebuah penelitian, di sebuah buku yang saya baca, mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya covernya ya, Switch on Your Brain. Nah, buku ini ditulis oleh seorang peneliti bernama Dr. Caroline Leaf gitu. Teman-teman, ketika saya lagi siapin khotbah ini, saya baca 2 buku gitu ya. Salah satunya adalah buku ini, Switch on Your Brain. Teman-teman, si Dr. Caroline ini bilang bahwa prayer change the chemistry of your brain begitu ya. Bahwa doa itu bisa mengubah unsur-unsur atau zat-zat kimia, reaksi kimia yang ada di dalam otak kita. Oh ya begitu, tapi ini dia adalah seorang peneliti, dia adalah seorang scientist. Teman-teman, penelitian ini mengatakan kalau otak kita itu bisa jadi memang mengalami perlambatan gitu ya. Makin lama akan makin lambat perkembangannya, tapi dia gak pernah berhenti berkembang kecuali kita mati begitu ya. Dan si Dr. Caroline ini bilang kalau otak kita begitu ya, itu akan terus mengalami perkembangan. Mungkin gambarannya kayak kabel ruwet yang ada di belakang saya, teman-teman bisa lihat, nanti saya tampilkannya videonya gitu ya. Nah kira-kira kayak gitu teman-teman ya, kayak kabel ruwet yang kalian lihat tadi begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, keruwetannya tuh akan makin bertambah teman-teman ya. Semakin banyak neuron di dalam otak kita yang saling berkaitan gitu ya. Maka kabelnya akan makin ruwet, tapi justru itu menambah kapasitas kita untuk bisa berpikir lebih besar lagi begitu ya. Jadi makin ruwet neuronnya, makin ruwet kabel di otak kita, justru kapasitas berpikir kita makin gede. Gambaran simpelnya begini deh teman-teman. Kalau misalkan teman-teman main game gitu ya. Teman-teman main game terus teman-teman tiba-tiba di level 20 ngerasa susah banget, tapi we keep on going gitu ya. Kita coba terus, kita main terus sampai akhirnya kita berhasil lewatin itu. Kemudian kita naik nih ke level 21, 22, 25. Terus misalkan sampai di level 30 gitu ya. Nah ketika teman-teman udah sampai di level 30 dan teman-teman harus balik lagi ke level 20, maka level 20 yang tadinya susah itu udah jadi jauh lebih gampang. Kira-kira gambarannya seperti itu teman-teman. Ketika neuron kita makin banyak yang saling berkaitan, otak kita makin berkembang, maka kapasitas kita untuk bisa berpikir, untuk solve problem itu akan makin besar juga teman-teman. Nah teman-teman, si Dr. Caroline ini berdasarkan penelitian itulah begitu ya, akhirnya dia melakukan penelitian yang namanya neurotheology. Maksudnya apa? Dia pengen neliti kira-kira apa sih kaitannya antara otak manusia dengan kepercayaan mereka
kepada Allah gitu. Apa nih, ada kaitannya nggak? Ada kesinambungannya nggak begitu ya? Dan di dalam penelitian ilmiahnya ini dia menemukan bahwa prayer change your brain. Doa itu bisa mengubah otak manusia. Nah, buat teman-teman mungkin yang tertarik nanti pengen baca buku ini, teman-teman bisa DM begitu ya. Nanti saya akan bagikan EPUB atau PDF-nya, teman-teman boleh baca kalau teman-teman tertarik begitu ya. Nah, teman-teman, dalam buku ini dikatakan bahwa ditemukan dengan 12 menit doa harian yang fokus dan dilakukan selama kurang lebih 8 minggu, itu bisa menghasilkan perubahan di dalam otak manusia yang signifikan, dan bahkan perubahannya itu bisa diukur pakai alat brain scan atau pakai alat untuk scanning otak begitu ya, dan itu bisa kelihatan perbedaannya, kelihatan pertumbuhannya, perkembangannya begitu. Teman-teman, kalau pikiran kita bisa berkembang sedemikian rupa, teman-teman, maka ada kesempatan buat kita untuk menanamkan hal-hal yang baik gitu ya, supaya otak kita boleh mengalami perkembangan ke arah yang baik, teman-teman. Teman-teman, kalau pikiran kita yang buruk itu dikatakan bisa merusak otak kita, maka doa sebaliknya justru bisa menjadi alat untuk memulihkan pikiran kita. Bahkan dikatakan itu bisa memperbaharui pikiran kita. Prayers renew our mind. So teman-teman, sekali lagi saya mau bilang buat teman-teman semua, when worry comes, what should we do? Kita harus ngapain, teman-teman? Pray. Kenapa? Yang pertama karena doa itu gak cuma nyentuh hati kita, tapi doa itu secara powerful juga memperbarui pikiran kita. Dan yang kedua adalah constant prayer. Doa yang kita lakukan secara konstan itu bisa menghasilkan perubahan yang signifikan di dalam perkembangan pikiran kita. Dan hal kedua, teman-teman, hal kedua yang perlu kita pahami adalah kekhawatiran yang secara gak sadar bisa jadi kita pupuk setiap hari, itu bisa jadi dosa yang makin subur di dalam hidup kita. Teman-teman, mungkin kita bertanya-tanya gitu ya, lalu kenapa muncul yang namanya anxiety yang luar biasa? Kenapa bisa muncul kekhawatiran atau worry yang menjadi-jadi begitu ya? Nah, seperti yang tadi saya udah katakan di awal di dalam buku Switch on Your Brain begitu ya, dikatakan bahwa si amigdala kecil ini begitu ya mengalami yang namanya hijack gitu ya, mengalami yang namanya hijack yang bikin kita berpikir misalnya nih ya, wah lu harusnya tuh kerja keras, work harder begitu ya, padahal kita udah kerja keras sampai kita hampir tipes misalkan kayak gitu. Wah lu harus curiga sama si A, B, C, D, E, sampai kita mencurigai semua orang dan kita gak bisa lihat kebaikan di dalam diri orang gitu ya. Atau mungkin gitu ya, jam 2 pagi, jam 3 pagi kita gak tidur gitu ya, terus kita dipaksa untuk memikirkan hal-hal yang sejatinya memang kita gak bisa kontrol, hal-hal yang memang kita gak bisa kendalikan. Dan seolah-olah kalau kita gak mikirin itu gitu ya, everything getting worse, padahal enggak, kita pikirin sama begitu ya, atau bahkan justru itu punya pengaruh yang buruk buat badan kita. Teman-teman, itulah yang disebut sama si peneliti dengan amigdala hijack begitu ya, dia mengalami hijack. Dan ini sejalan dengan apa yang firman Tuhan katakan, teman-teman ya, kalau pikiran kita itu memang sejatinya dikendalikan oleh natur keberdosaan kita. Seorang teolog berkata bahwa worry is the sin of distrusting the promise and the power of God. Bahwa kekhawatiran itu sejatinya adalah dosa yang disebabkan oleh karena kita gak percaya sama janji dan kekuatan Tuhan. Teman-teman, berapa kali kita baca di dalam perjanjian lama begitu ya, kalau umat Israel tuh lagi-lagi jatuh ke dalam dosa, bukan lain karena mereka tuh hilang percaya sama janji Tuhan, mereka hilang percaya sama kekuatan Tuhan begitu ya. Nah, saya akan sebutin beberapa, mungkin kalau teman-teman bisa melengkapi, teman-teman bisa tambahkan kalau nanti mungkin saya ada yang gak saya sebutin atau saya kelewat begitu ya, teman-teman bisa tambahin di kolom live chat begitu ya. Kalau yang saya berusaha untuk tulis, saya berusaha untuk list begitu ya, semua kebaikan Tuhan. Ada tulah begitu ya buat orang Mesir ketika itu bangsa Israel di sana, tapi mereka bisa nggak kena gitu ya. Ada tiang awan, ada tiang api gitu ya. Ada burung puyuh yang sampai mereka makan daging sampai benar-benar enak-enak kali ya makan burung puyuh gitu ya. Ada roti mana yang munculnya cuman pagi dan itu nggak akan habis stoknya sampai mereka kenyang gitu ya. Terus ada juga air yang keluar dari batu. Ada juga laut yang terbelah. Nah, coba apa lagi teman-teman ya? Teman-teman mungkin bisa tambahin di kolom live chat. Kurang banyak apa bukti pemeliharaan Tuhan buat Israel? Teman-teman, tapi mereka berdosa. Mereka berdosa karena mereka khawatir mereka gak bisa makan.
Mereka berdosa karena mereka khawatir mereka gak punya pemimpin. Akhirnya mereka bikin patung lembu emas. Kekhawatiran mereka jadi dosa karena mereka memilih untuk distrust Tuhan. Untuk mereka pilih untuk gak percaya sama Tuhan. Teman-teman, ketika kita membiarkan kekhawatiran menguasai pikiran kita, di sana kita secara gak sengaja melatih otak kita untuk bilang gini di hadapan Tuhan. Tuhan, gue gak percaya sama janji Tuhan. Tuhan, gue gak yakin kalau Tuhan bisa tolongin gue, gitu ya. Teman-teman, bisa jadi kita juga ngomong secara gak sadar. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan, gue gak percaya sama Tuhan. Teman-teman, saya bilang kita manusia biasa. Kita bukan gak boleh khawatir. Manusia biasa ngalamin kekhawatiran itu hal yang wajar. Tetapi teman-teman, kalau kekhawatiran itu kita biarkan menguasai hidup kita, gitu ya. Bahkan kita biarkan itu mengacaukan hidup kita, di sanalah dosa memainkan perannya. Pekerjaan iblis yang terbesar itu sejatinya bukan seperti yang kita lihat di TV, di YouTube begitu ya, penampakan lah, film-film horor, bukan itu teman-teman. Pekerjaan terbesar iblis adalah ketika dia berhasil mengendalikan pikiran kita supaya pikiran kita berjalan berdasarkan natur keberdosaan kita. Lalu apa teman-teman? Apa yang perlu kita lakukan? Kita baca ya di dalam Roma 8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Di sana dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, ayat yang ke-6 penting teman-teman ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Peace. Teman-teman, yang perlu kita lakukan adalah kita membiarkan Roh Kudus itu mengendalikan pikiran kita dan bukan daging kita, bukan keberdosaan kita yang mengendalikan diri kita. Kenapa teman-teman? Karena apa? Paulus kasih tahu kita kalau keberdosaan yang memimpin maka ujungnya adalah maut. Tapi ketika Roh Kudus yang pimpin hidup kita, maka ujungnya adalah hidup dan damai sejahtera. Teman-teman, seperti penelitian yang tadi begitu ya, kita izinkan prefrontal cortex kita ini untuk memikirkan hal-hal yang udah Cias khotbahin 2 minggu yang lalu. Mungkin teman-teman bisa ingat lagi begitu ya. Apa itu teman-teman ya? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, biarkan kebenaran itu yang memenuhi prefrontal cortex kita. Dan one day begitu ya, prefrontal cortex kita itu bekerja untuk kasih sinyal ke si kecil amigdala itu. Dan mungkin dia bilang, hey tiny nuts begitu ya, itu kan sekecil kacang tadi ya katanya. Kacang kecil begitu ya, I'll give my worry to God gitu ya. Mungkin si amigdala akan tetap bisa kasih sinyal untuk kita punya kekhawatiran, tapi kita gak biarin kekhawatiran itu menguasai kita. Kita bisa bilang sama si amigdala kecil itu bahwa kita mau kasih kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu He cares to me and He loves me more than I deserve. Teman-teman, saya ajak setiap kita sekali lagi kita mau taruh tangan kita di dada. Kita mau ucapin sekali lagi buat diri kita sendiri. Kita mau bilang the peace of God will guard me. The peace of God will guard me. May the peace of God will guard you. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa ingat begitu ya. Ingat beberapa bulan yang lalu saya pernah khotbah di sini juga begitu ya. Saya bawa 2 kotak God and worries. Kita perlu ingat bahwa Allah kita jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kita. Kita perlu belajar meletakkan kekhawatiran itu ke dalam kotak Allah. Kita perlu belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena kita tahu ada hal-hal yang kita memang gak bisa kendalikan. Kita perlu belajar berserah sama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saya gak tahu apa yang jadi kekhawatiran yang lagi mengganggu kita hari-hari ini. Mungkin itu tuntutan studi yang gak habis-habisnya, tugas yang segunung yang kita gak tahu harus mulai dari mana kerjanya, tugas yang rasanya gak habis-habis padahal kita udah kerjain tiap hari, ngelembur tiap hari begitu ya. Atau mungkin masalah di dalam relasi kita dengan teman kita, dengan rekan kerja kita, atau mungkin dengan keluarga kita, pekerjaan kita, masa depan, your bills, your workplace, your boss maybe,
your life plans, apapun teman-teman yang jadi sumber kekhawatiran kita. Let us put our worry to God. Because we know exactly that our God is bigger than our worries. Saya berdoa buat setiap kita yang hari ini mungkin lagi dipenuhi kekhawatiran. Kiranya damai sejahtera Tuhan boleh pimpin hati kita, boleh memimpin pikiran kita mulai saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan ajar kami mau letakkan segala kekhawatiran kami di tangan Tuhan. Tuhan, kalau mungkin akhir-akhir ini ada hal-hal yang sedang sangat menggelisahkan hati kami. Ajar kami Tuhan ketika kekhawatiran itu datang, supaya kami ingat untuk kami berdoa. Kami mengizinkan Tuhan bekerja di dalam hidup kami. Kami mengizinkan Tuhan yang beracara di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami gak lupa bahwa kami punya Tuhan yang jauh lebih besar dari segala kekhawatiran kami. Kami punya Tuhan yang jauh lebih cukup untuk bisa mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami punya Tuhan yang bahkan jauh lebih ngerti segala sesuatu yang terbaik bagi masa depan kami. Dan biarlah firman Tuhan hari ini boleh sekali lagi mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang merindukan supaya setiap kami boleh hidup di dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus boleh menyertai hati dan pikiran kita mulai sekarang dan seterusnya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.